Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Leni. Waalaikumsalam. Selamat Baik, siang. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang Mbak? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Mbak datang sini pastinya untuk konseling sama saya. Sebelumnya saya bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Disin Putri Maharani Mbak. Saya sebagai konselor yang bakal membimbing Mbak, memberikan Mbak solusi serta bakal dengar semua keluh kesah Mbak. Sebelum dimulai, boleh Mbak Leni perkenalkan diri terlebih dahulu, usia, pekerjaan, terus bidang organisasi apa yang sedang Mbak jalani sekarang. Baiklah. Pertama perkenalkan saya Nur Leni. Usia saya 20 tahun dan saya di sini sebagai mahasiswa dan mengikuti berbagai organisasi yaitu untuk himpunan untuk daerah. Oke, baik. Sebelum kita memulai konseling di sini, saya bakal memberitahu Mbak terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya informal consent, Mbak bisa lihat terlebih dahulu. Nah, informal consent di sini merupakan bukti persetujuan bahwa Mbak Nur Leni tadi bersedia menjadi klien saya dan tentu tanpa paksaan dan pastinya data Mbak aman bersama saya. Nah, sebelumnya boleh Mbak tanda tangan terlebih dahulu. Di sini ya Mbak. Ini Mbak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sudah mengisi inform consent dan selanjutnya di sini juga ada yang dinamakan RH atau riwayat hidup. Sebelum kita memulai isi konseling atau sesi konseling pada siang hari ini, boleh Mbak isi terlebih dahulu RH-nya, Mbak baca, Mbak pahami, terus silakan Mbak isi. Isinya di sini. Silakan diisi semua ya Mbak. Iya. Setelah itu silakan Mbak isi yang ini juga, Mbak centang yang sesuai dengan keadaan Mbak atau sesuai dengan kondisi Mbak saat ini. Baik. Yang ini ya Mbak. Ya. Ini Mbak. Oke, sudah semua. Terima kasih ya Mbak sudah mengisi. Baik, sebelumnya saya letakkan di sini dulu ya Mbak. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi konseling. Nah, pastinya Mbak datang ke sini dengan tujuan yaitu dengan ingin konseling atau ingin menceritakan serta menemukan solusi dari masalah Mbak. Sebelumnya, apa saya boleh tahu tujuan serta permasalahan Mbak? Baiklah, tujuan saya di sini tentunya untuk menemukan jawaban dari permasalahan saya. Oke. Bagaimana cara mengobati dari apa yang saya alami. Dan masalah yang saya hadapi sekarang yaitu tentang sulitnya berinteraksi dengan teman. Oke, sulit berinteraksi. Nah, berarti saya sangat memperhatikan kalau yang Mbak katakan di sini tuh yang namanya sulit berinteraksi. Nah, kalau saya boleh tahu sulit berinteraksi di sini tuh
seperti Mbak sulit berteman atau sulit untuk mengatakan hal-hal kepada orang-orang baru atau seperti apa Mbak? Bisa tolong Mbak lebih ceritakan lebih detail lagi? Jadi saya sulit berteman itu bukannya dengan orang baru, tetapi bagaimana saya itu memikirkan apa yang bakal saya ucapkan dan apa yang menjadi akibat dari saya yang ucapkan tersebut. Oke, saya memahami di sini Mbak itu berpikir bahwa Mbak itu takut untuk untuk berkata. Mungkin Mbak takut kalau berkata ini bakal menyakiti ini. Mungkin Mbak berpikir saya salah nggak sih ngomong seperti itu? Benar. Oh, oke. Apa sih yang membuat Mbak itu merasa sulit sekali untuk yang namanya berbicara seperti kepada orang-orang baru? Kalau sulit tuh saya itu melihat dari kondisi atau keadaan yang sedang saya alami. Tentunya saya itu melihat siapa yang menjadi lawan bicara saya. Lawan bicara berarti bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, di sini kan Mbak bilang tadi kan Mbak mengikuti yang namanya organisasi kedaerahan atau organisasi di daerah Mbak. Nama organisasinya apa ya Mbak? Himpunan mahasiswa Pedamaran ya. Iya. Oke, berarti ini kan namanya himpunan mahasiswa yang pastinya diisi oleh banyak mahasiswa ya Mbak. Nah, di sini tuh Mbak kan gabung kepada organisasi, pastinya banyak interaksi. Apa di situ Mbak tetap merasa kesulitan untuk yang namanya berinteraksi? Kesulitan, iya pastinya saya tetap merasakan adanya kesulitan di dalam organisasi tersebut. Di mana saya tuh cara saya menyesuaikan diri di tempat itu, berinteraksi dan berbaur dengan mereka. Oke, berbaur. Oke, jadi Mbak itu merasa kesulitan untuk berbaur. Ini kan organisasi kedaerahan. Berarti Mbak satu daerah. Yang pasti Mbak mengenal salah satu dari anggotanya. Apa Mbak tetap merasa yang namanya kesulitan untuk berinteraksi? Kalau orang-orang itu pastilah kita mengetahui dari sebagiannya. Jadi saya tuh mudah berinteraksi dengan orang-orang terdekat saja. Namun agak kesulitan dengan orang yang baru saya kenal dan saya merasa ada masalah atau hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masa lalu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi fokus ke permasalahan Mbak tadi ya. Mbak di sini ngerasa sulit untuk merespon orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, seperti Mbak bilang organisasi. Apakah Mbak sulit berinteraksi tadi? Apakah karena Mbak pernah ngerasa tersakiti dengan kawan organisasi Mbak sendiri atau bagaimana Mbak? Bisa Mbak jelaskan? Jadi ada salah satu kegiatan atau sewaktu di mana saya itu harus dokumentasi. Iya. Jadi dokumentasi ini adalah mantan teman saya. Yaitu teman dekat juga lumayan. Teman dekat. Jadi di sini tuh saya merasa teman saya ini tidak suka dengan kedekatan saya, padahal kami itu cuman hanya dokumentasi, hanya tidak ada apa-apa, bahkan pun berbicara juga cuman sebatasnya. Sebatas dokumentasi tadi. Iya, Mbak. Jadi Mbak merasa di sini kalau Mbak itu tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya di sini bagaimana? Menyakiti maksud mana? Teman Mbak tadi. Teman perempuan saya ini merasa kami tuh dekat, ini. Saya merasa tuh Mbak merasa dia benci sama Mbak tadi. Iya, benci karena perilakunya tuh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebelum terjadi dokumentasi ini ada rasa baiknya, ada agak anehnya, seperti itu. Agak aneh di sini bisa Mbak jelaskan lebih lanjut seperti apa, Mbak? Iya, anehnya tuh dengan kata-katanya
yang agak berbeda dengan sebelumnya, seperti kasar seperti itu. Kasar. Di sini dia secara langsung yang ngomong kasar kepada Mbak atau dengan perantara lain? Langsung berbicara saja. Saya tuh tidak tahu juga sih, cuman merasakan sekilas seperti itu. Oke, mungkin Mbak di sini ngerasa sedih dan kecewa ya Mbak. Mbak bilang tadi kan di sini dia salah satu kawan dekat juga. Jadi gimana sekarang hubungan Mbak sama dia? Kalau hubungan sekarang tuh awal-awal tuh ya cuman sebatas kenal saja. Jadi ya itu lakukan sesuai aktivitas masing-masing, tidak terlalu Masih dekat. berjalan seperti biasa, masih baik-baik saja. Jadi lama-kelamaan Mbak ngerasa dia itu seperti ngejauh atau yang Mbak bilang tadi seperti melakukan hal-hal yang jahat kepada Mbak? Yang pastinya dia dengan saya tuh menjauh. Oke, di sini Mbak, apa posisi Mbak tidak berusaha untuk dekat lagi sama dia atau Mbak juga memilih untuk menjauh? Kalau ya saya sedang berusaha untuk mendekatinya lagi dan mempertimbangkan posisi saya juga dan menjelaskan yang terjadi itu tidak benar sesuai apa yang dipikirkannya. Tidak benar di sini maksudnya Mbak? Ya, saya tuh tidak dekat dengan tadi. mantannya itu. Bahkan mantannya ini mempunyai cewek lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan saya. Di sini saya cuma dikait-kaitkan seperti itu. Oke, tapi di sini dia ngerasa Mbak bilang tadi benci sama dia hanya gara-gara Mbak dokumentasi bersama mantan dia. Apa dia di sini melakukan hal-hal lain seperti mungkin melakukan pembulian kepada Mbak? Kalau pembulian tidak seperti itu. Oke. Seperti Mbak bilang tadi masalah organisasi ya, oke. Tapi di sini saya melihat Mbak masih menyembunyikan mungkin masalah yang sangat besar dalam hidup Mbak. Mbak bisa ceritakan kepada saya, karena saya di sini akan mendengarkan dengan seksama cerita Mbak. Saya akan memberikan solusi dan menyarankan hal-hal yang baik untuk Mbak. Jadi sebenarnya tuh saya itu pernah di waktu semasa sekolah SMP atau Sekolah menengah pertama. Oke. Iya. Jadi di sini tuh pengalaman saya tuh kan saya lumayan masuk di kelas yang siswanya pintar-pintar, yaitu di 71. Oke. Kelas ini tuh dari orang-orangnya ini ya dari SD tuh Mayoritasnya anak-anak pintar Anak-anak ya Mbak pintar. ya, yang pastinya berambisi ya. Iya. Di sini saya juga agak sedikit ekspektasi saya, yaitu adaptasi saya dari SD tuh agak berkurang karena dari SD tuh saya juga sering juara 1, juara 2, dan juara 3. Sedangkan di SMP ini saya mengalami adanya peraduan antara teman-teman saya di mana mereka tuh pintar-pintar. Oke, Mbak di sini mulai merasakan yang namanya persaingan ya Mbak. Iya, benar. Jadi ada seorang anaknya tuh lumayan gimana ya? Pintar. Kalau pintar tuh saya kurang tahu juga. Kalau di bagian orang tuanya itu memang dia tuh ada di taraan orang yang berada. Sedangkan saya itu hanya menengah, yaitu di bawah mereka lah mungkin bisa dibilang kan. Jadi anak ini, yaitu anak laki-laki, sedikit berperilaku semena-mena terhadap orang-orang yang di bawahnya termasuk saya. Oke. Jadi Mbak merasa di sini juga diperlakukan semena-mena ya Mbak? Benar. Seperti apa kalau boleh tahu Mbak? Bahkan yang saya alami ini sedikit rasa dibully, bahkan bisa disebut bully. Yaitu dia tuh mengejek-ngejek karena sesuai yang dia miliki, dia tuh merasa orang yang berada di situ, orang yang bertanggung jawab di situ, bahkan orang yang merasa dia tuh berkuasa di kelas itu, seperti itu.
saya juga mengalami trauma di sini, yaitu akibat dari perlakuan anak tersebut. Oke, kalau boleh tahu di sini perlakuan dia ke Mbak itu seperti apa ya Mbak? Apa Mbak dipukul atau mungkin Mbak dijahili sampai Mbak itu ngerasa kayak kesakitan atau seperti apa Mbak? Bisa Mbak jelaskan lebih detail kepada saya? Jadi di suatu bagian itu atau kejadian itu sebelum-sebelumnya dia tuh biasa membuli saya dengan rombongan mereka, circle mereka. Sampai-sampai pada saat itu saya tuh telat datang sekolah. Karena pada masa itu saya tuh lumayan jauh jarak sekolah saya tuh Oke. saya tuh Mbak diantar pada saat itu atau Mbak mengendarai kendaraan umum? mengendarai itu kendaraan umum, yaitu bersepeda. Ya bersepeda, kan masih SMP, tidak boleh saat itu. Jadi saya itu telat. Nah, tiba seorang anak injail ini menghadang saya dan kakinya itu gimana ya, menghalangi perjalanan saya sehingga saya terjatuh. Bukan saja hampir, bahkan terjatuh Mbak di situ. sudah terjatuh. Dan posisi terjatuh itu apakah teman-teman Mbak melihat atau membantu Mbak atau hanya diam saja? Respon anak-anak kelas itu saat itu semuanya kaget karena mereka tuh tahu budak ini tuh jahil, Nian tuh jahil. Oke, sangat-sangat jahil mungkin sampai mungkin sudah terbiasa mungkin Iya. melihat pemandangan seperti itu. Dan di saat saya jatuh itu ada seorang guru saya, yaitu menolong saya, dan disitulah saya merasa kesel dengan budak ini, dengan anak ini. Di sini korbannya tuh sepertinya bukan saya sendiri, bahkan banyak anak-anak yang Iya. ya merasa seperti itu. Diperlakukan seperti itu. Apa tidak ada tindakan dari orang tuanya Mbak? Mungkin setelah Mbak diperlakukan seperti itu mungkin guru tadi akan berusaha untuk memanggil orang tua dia. Apakah di situ dia diberikan konsekuensi atas tindakannya itu atau hanya dibiarkan saja Mbak? Setahu saya atau sepengingatan saya, dia tuh dikasih peringatan itu apa? Tidak sekolah berapa bulan seperti itu. Oke, di DO berarti ya. Iya, di DO. Disitulah saya mengalami Trauma tadi. trauma dan merasa Oke. semua Orang jahat ya. orang kepada- jahat, bahkan tidak, yang teman-temannya itu menurut saya juga jahat, padahal mereka juga tidak melakukan apa yang udah itu. Mbak berpikir mereka jahat di situ karena apa? Padahal Mbak bilang di sini mereka juga tidak terlalu membuli Mbak seperti kawan yang membuat Mbak tersandung tadi. Karena saya berpikir dia berteman, maka dia juga akan melakukannya. Karena ya teman anak ini tuh, aduh, gimana ya, jahil seperti itu. Jadi Mbak karena jahil tadi Mbak berpikir dia juga jahat. Iya, seperti itu. Sampai trauma itu Sampai ada bagian kapan ya? Saya tuh bertemu dengan anak ini. Bertahun-tahun saya itu mengalami, bahkan memikirkan kejadian tersebut. Apa salah saya? Apa yang membuat dia melakukan itu terhadap saya, seperti itu. Oke. Jadi kata Mbak tadi setelah bertahun-tahun Mbak mengalami pembulian tadi masih membekas yang kata Mbak menjadi trauma. Mungkin Mbak trauma untuk berteman dengan namanya laki-laki. Benar, Mbak. Oke, saat Mbak bertemu kembali dengan orang tersebut, apakah di situ masih ada sedikit atau masih ada rasa dendam akan pembulian tersebut? Mbak di situ mungkin ingin membalas atau apa? Iya, saya tuh kalau melihat dia itu gimana ya? Saya takut bahwa bakalan terjadi lagi kejadian seperti dulu. Sehingga takut benar melihat dia itu. Oke, jadi Mbak di sini ngerasa frustasi karena melihat dia. Iya, Mbak. Mbak ngerasa takut. Jadi di sini Mbak masih merasa dendam dengan dia. Dendam tuh
ada, karena membekas apa yang mereka dia tuh lakukan terhadap saya. Oke. Tapi Mbak sudah mencoba, apakah Mbak sudah mencoba untuk berusaha mengikhlaskan kejadian di masa lalu dan mulai memaafkan orang-orang yang sudah membuli Mbak atau bahkan menjahili Mbak tadi? Karena kan itu juga pengalaman masa lalu Mbak, yang pastinya juga Mbak hidup juga di masa sekarang, bukan di masa lalu. Untuk dengan melihatnya itu, kemarin tuh butuh bertahun-tahun untuk bisa memaafkan mereka tuh. Bahkan sampai sekarang kalau bertemu dia tuh cuman tidak, gimana ya, kalau bisa tidak ingin bertemu seperti itu. Jadi di sini tuh saya tuh butuh solusi untuk mengobati rasa trauma saya ini. Oke, Mbak trauma dengan pembulian. Mbak takut mereka akan melakukan pembulian itu lagi pada saat bertemu kembali. Benar. Jadi apa solusi dari bisa menerima, bisa memaafkan, bahkan melupakan kejadian masa lalu tersebut? Oke, mungkin di sini Mbak harus lebih melapangkan hati lagi. Mbak harus mulai berusaha untuk memaafkan kejadian di masa lalu. Karena seperti yang saya bilang tadi Mbak, ini sudah menjadi masa lalu Mbak. Yang pastinya sudah berlalu. Dan Mbak sekarang kan hidup di masa sekarang. Mbak juga, mungkin Mbak bisa minta pertolongan kepada Allah. Mbak mulai sholat, Mbak berdoa, Mbak minta kepada Allah supaya Mbak itu diberikan lagi kelapangan untuk memaafkan orang-orang yang sudah jahat kepada Mbak. Mungkin Mbak bisa mengikuti kajian. Apakah Mbak menyukai kajian ceramah? Kalau kajian, saya sangat tertarik dengan kajian seperti itu. Dan di sini saya akan berusaha untuk menerima dan mengobati apa yang saya alami terlebih dahulu. Nah ya, ada lagi itu apa yang saya rasakan atau saya alami saat ini, yaitu sebelum bertemu dengan teman-teman saya yang lalu, mereka tuh kaget melihat saya dengan keadaan saya sekarang. Tapi kagetnya tuh saya merasa tuh, oh, saya tuh berubah lebih baik lagi menurut saya, sesuai apa yang saya lihat terhadap perilaku mereka. Jadi apakah benar yang ingin saya lakukan itu untuk memperbaiki diri? Oke, saya rasa benar Mbak sudah melakukan hal yang benar dengan memperbaiki diri sini. Mbak harus upgrade diri Mbak. Mbak harus buktikan kepada orang-orang yang telah membuli Mbak atau meremehkan Mbak tadi, kalau Mbak itu bukan Mbak yang dulu, bukan yang Mbak yang lemah, yang mereka bully pada saat SMP itu. Mbak sekarang sudah berkembang menjadi seorang pribadi yang lebih kuat. Mbak harus percaya kepada diri sendiri. Mbak harus mulai melupakan semua trauma-trauma itu. Mungkin Mbak bisa mulai dari sekarang dengan mungkin Mbak di sini mungkin Mbak trauma akan yang namanya pembulian. Apalagi yang melakukan pembulian ini laki-laki. Benar. Mungkin Mbak juga takut kan, yang namanya takut dibully lagi oleh laki-laki. Mbak harus mulai membuka perkawanan atau membuka relasi sebanyak-banyaknya dengan teman-teman baru. Oh iya, sebenarnya awal saya rasa takut atau berusaha untuk berhati-hati berbicara ini mungkin awalnya dari trauma ini, Mbak. Soalnya tuh saya tuh sulit benar kalau berhadapan dengan laki-laki, bahkan berbicara, berinteraksi pun sulit seperti itu. Oke, apa yang Mbak rasakan di sana pada saat Mbak ada kesempatan untuk berbicara dengan laki-laki? Apa yang Mbak rasakan pada saat itu sehingga membuat Mbak itu takut? Gimana ya? Kalau rasa takut tuh karena takut apa yang saya lakukan atau saya ucapkan ini tuh salah. Saya tuh memikirkan perkataan atau bagaimana mereka itu menanggapi. Bahkan saya tuh merasa
saya itu tidak ada di situ di pembicaraan itu. Berarti Mbak itu di sini takut akan diomongi, Mbak takut di sini akan dijudge atau dibicarakan hal-hal yang buruk. Oke, itu mungkin salah satu dampak dari trauma tadi, Mbak. Mbak mungkin padahal mungkin orang itu baik pada Mbak, tapi di situ Mbak sudah berpikir duluan, apa sih mungkin nanti ujungnya bakal kayak gini lagi. Mungkin ini salah satu juga penyebab kenapa Mbak itu sulit untuk membuka diri dengan orang baru. Benar, Mbak. Jadi saya tuh sekarang tuh lebih memilih untuk diam, untuk tidak berinteraksi, dan bahkan ada sewaktu-waktu kegiatan tuh mereka tuh ngomong aja, ayo ngomong, ngapo misal tuh, ngapo diam di sini, ayo berbicara, ayo ikut mereka seperti itu. Oke. Tapi saya tuh sulit benar untuk berinteraksi, bahkan aduh entah kalau pikiran saya tuh merasa salah terus seperti itu. Oke, Mbak selalu merasa salah saat berinteraksi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini Mbak harus mulai membuka diri. Mbak mulai saja pertemanan dengan segelintir orang, dengan tidak perlu dengan banyak-banyak orang, dengan orang terdekat Mbak terlebih dahulu. Mbak bilang tadi takut berbicara dengan yang namanya laki-laki, Mbak takut dibully. Mungkin Mbak bisa lampiaskan, mungkin pada saat Mbak kesal dengan hal tersebut, mungkin rasa trauma tersebut muncul lagi, Mbak bisa lampiaskan, Mbak mungkin bisa menulis di buku tentang kejadian hari ini. Mbak tuliskan hal-hal yang tidak bisa Mbak ceritakan, Mbak tuliskan hal-hal yang tidak bisa Mbak bicarakan kepada laki-laki tersebut. Mbak harus mulailah dari sana, siapa tahu Mbak bisa lebih percaya diri lagi. Yang seperti saya bilang tadi, kalau Mbak bertemu lagi dengan mereka-mereka yang sudah menyakiti Mbak itu, Mbak harus yang namanya tadi ya, karena optimum medicamentum post est, karena obat terbaik itu adalah ketenangan. Nah, Mbak juga harus tanamkan prinsip pada diri Mbak sendiri kalau jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Intinya Mbak harus menjadi lebih baik untuk kedepannya, bukan berpikir kembali ke masa lalu, aku kayak gini di masa lalu. Mbak harus fokus ke depannya, fokus dengan tujuan Mbak. Saya yakin Mbak kuat, Mbak bisa upgrade diri Mbak, dan juga bisa menjadi potensi versi terbaik dari diri Mbak yang sekarang. Baik, Mbak. Jadi saya harus fokus kepada masa depan dan berusaha untuk tidak kembali lagi ke masa lalu. Itu sangat benar. Mbak, terima kasih atas konsulnya. Iya, sama-sama. Mungkin itu saja yang dapat, mungkin itu saja sisi konseling kita pada hari ini. Apabila Mbak masih membutuhkan bantuan, Mbak bisa datang lagi kepada saya, Mbak bisa menceritakan lagi keluh kesah Mbak kepada saya. Namun jika Mbak merasa Mbak sudah tidak kuat lagi atau malah masalah Mbak semakin parah, Mbak bisa datang ke psikiater, karena Mbak jangan takut untuk dijudge atau dikatain gila atau apa, karena kan juga akan membantu Mbak sendiri. Oke, mungkin itu saja. Semangat ya Mbak menjalani hidupnya, saya yakin Mbak bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sampai dulu. Assalamualaikum.